Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Putri Eka Juniawati, NPM 1733121172. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir untuk mata kuliah metode kuantitatif bisnis dengan melakukan teknik analisis linear berganda. Sebelum melakukan analisis, ada beberapa kata kunci yang saya pakai, yaitu pengujian deskriptif adalah pengujian yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pengujian asumsi klasik adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastis pada model regresi, sehingga data yang diuji harus memenuhi asumsi klasik sehingga data tersebut pengujiannya dapat dipercaya. Pengujian analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Uji T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan signifikan. Uji F atau ANOVA yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama. Uji F untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini contoh kasusnya, saya melakukan penelitian tentang pengaruh dari tingkat harga jual dan total biaya terhadap laba bersih penjualan. Di sini saya menggunakan bantuan program SPSS sebagai alat analisis regresi linear berganda. Dari data tersebut, maka didapatkan variabel dependennya yaitu Y-nya, laba bersih penjualan, sedangkan variabel independennya tingkat harga jual X1 dan total biaya X2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tabel tabulasi data atau data fiktifnya. Di sini saya menggunakan 35 sampel untuk tingkat harga jual, total biaya, dan laba bersih penjualan. Berdasarkan data tersebut, kita dapat membuat hipotesis dan rancangan hipotesis. Hipotesis 1, terdapat hubungan antara tingkat harga jual X1 dengan laba bersih penjualan X3. Terdapat hubungan antara total biaya X2 dengan laba bersih penjualan X3. Terdapat antara tingkat harga jual X1 dan total biaya X2 dengan laba bersih penjualan X3. Rancangan hipotesisnya, hipotesis secara parsial di mana ada hipotesis 1 dan 2 yang memenuhi kriteria pengujian pada tingkat signifikasi 0,05 atau 5%. HO diterima apabila T hitungnya sama dengan T tabel dan atau nilai signifikasinya lebih dari 0,05. HO ditolak apabila F hitungnya lebih besar daripada F tabel dan atau nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Untuk membuktikan hipotesis dan rancangan hipotesis, saya melakukan pengujian, yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji T atau uji beda, dan uji F. Di sini saya akan melakukan pengujian statistik deskriptif. Dalam pengujian statistik deskriptif, teman-teman terlebih dahulu buka program IBM SPSS Statistik 21 terlebih dahulu, bisa klik langsung tampilan di desktop atau bisa menggunakan alt program. Untuk program SPSS-nya teman-teman bisa menggunakan SPS 20, 21, 22 atau 25. Setelah program SPSS terbuka, maka akan terbuka halaman data view dan variabel view. Di halaman variabel view kita akan membuat variabel di mana pada kolom name baris pertama kita ketik harga jual, dan pada kolom name ini tidak boleh adanya spasi. Lalu pada kolom labelnya kita ketik dengan tingkat harga jual dan ubah mentionnya dalam scale. Lalu untuk kolom name baris kedua yaitu kita ketik total biaya, dan kolom name baris ketiga kita ketik dengan laba bersih. Ingat, di kolom name ini tidak boleh adanya spasi.
Lalu untuk total biaya, kita ketikkan labelnya total biaya dan mentionnya skill. Untuk laba bersih kita ketikkan labelnya laba bersih penjualan dengan mentionnya skill. Setelah kita buat variabel, kita akan kembali ke data view. Di halaman data view ini teman-teman bisa langsung ketik datanya di data view, atau bisa juga dengan melakukan copy, di mana datanya bisa dibuat dulu terlebih dahulu di Excel. Nah, di sini saya datanya udah buat di Excel, sehingga saya sudah langsung mengkopinya, sehingga nanti akan tampilannya akan seperti ini, tampilan di data view-nya. Setelah datanya kita masukkan di halaman data view, kita klik analysis, lalu kita pilih descriptive statistik, lalu kita pilih descriptive. Setelah kita ketik deskriptif, maka akan terbuka kotak dialog deskriptifnya. Setelah itu kita pindahkan semua variabel ke kolom variabel. Di sini teman-teman bisa lihat di pojok kanannya ini ada kolom variabel. Setelah kita pindahkan semua variabelnya, kita klik option, maka akan keluar kotak deskriptif option. Setelah itu teman-teman beri tanda centang pada mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Setelah teman-teman memberikan tanda centang, teman-teman bisa langsung continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Setelah itu teman-teman tinggal klik OK, maka akan keluar hasil outputnya. Nah, ini merupakan hasil output dari descriptive statistik, dimana dari hasil output ini dapat diinterpretasikan berdasarkan data di atas yang telah diolah. Didapatkan hasil bahwa jumlah data penelitian ini sebanyak 35 data, di mana nilai minimum laba bersih penjualan yang merupakan variabel dependen sebesar 20 juta, nilai maksimalnya sebesar 39 juta, dengan rata-rata sebesar 29 juta 28.571, dan standar deviasinya sebesar 5.147.773. Variabel independen tingkat harga jual berjumlah 35 data dengan nilai minimum sebesar 20 juta, nilai maksimal sebesar 39 juta, dengan rata-rata sebesar 31.685.714, dan standar deviasi sebesar 4.632.186, dan variabel independen total biaya dengan jumlah data 35 didapatkan nilai minimumnya sebesar 10 juta, nilai maksimalnya sebesar 39 juta, dengan rata-rata 22.057.143 rupiah, dan standar deviasinya sebesar 7.187.649. Di sini teman-teman bisa juga langsung lihat di outputnya ini merupakan nilai minimum untuk tingkat harga jual yaitu 20 juta, total biaya 10 juta, dan laba bersih penjualan 10 juta, dengan nilai maksimum untuk tingkat harga jual 39 juta, total biaya 39 juta, dan laba bersih penjualan 39 juta, dengan nilai rata-rata untuk tingkat harga jual 31.655.714 rupiah, dan untuk total biaya dengan rata-rata 22.057.142 rupiah, dan untuk laba bersih penjualan rata-ratanya 29.028.571. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian asumsi klasik. Di pengujian asumsi klasik ini ada 4, yaitu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Nah, data yang diuji ini harus lolos pengujian asumsi klasik agar data yang kita uji ini dapat dipercaya. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas. Di pengujian normalitas, caranya itu sama seperti pengujian statistiknya. Kita buka terlebih dulu program SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS 21. Setelah terbuka program SPSS-nya, kalian akan ada halaman data view dan variable view. Kita terlebih dahulu membuat variabel di halaman variable view.
Untuk di halaman variabel view, kita ketik dulu untuk variabel tingkat harga jual, kita berikan namanya X1. Di kolom name ini kita berikan X1, kolom baris keduanya X2, dan baris ketiganya Y. Nah, di labelnya ini baru kita tuliskan X1 ini untuk tingkat harga jual, X2 untuk total biaya, dan Y untuk laba bersih penjualan. Lalu dimensionnya ini kita ubah menjadi scale semuanya. Setelah itu setelah membuat variabel, kita akan kembali ke halaman data view. Di halaman data view, teman-teman bisa lihat ini merupakan tampilan data view, sudah ada X1, X2, dan Y. Setelah itu teman-teman bisa langsung membuat datanya di halaman data view atau bisa langsung mengcopy. Di sini saya sudah buat datanya di Excel, jadi saya tinggal copy aja. Setelah kita copy, maka tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari data yang udah di copy ataupun yang dibuat di data view langsung. Setelah itu teman-teman bisa langsung klik analis, lalu teman-teman pilih regression dan pilih linear, maka akan keluar kotak dialog linear regression. Di sini teman-teman pindahkan dulu variabel laba bersih penjualan ke kolom dependen. Untuk tingkat harga jual dan total biaya kita pindahkan ke kolom independen. Setelah itu teman-teman klik tombol plots. Di sini teman-teman bisa lihat ada 5 tombol, yaitu ada statistik, plots, save, option, dan bootstrap. Teman-teman cukup pilih tombol plotsnya, maka akan keluar kotak dialog linear regression plots. Lalu teman-teman berikan tanda centang untuk normal probability plots dan histogram. Di sini teman-teman bisa lihat di standardized residual plotsnya. Di sini teman-teman bisa langsung mencentang ke histogram dan normal probability plot. Lalu teman-teman bisa langsung klik continue kalau sudah dicentang. Setelah itu akan kembali ke kotak dialog sebelumnya dan teman-teman klik OK, maka akan keluar hasil outputnya. Di pojok kiri ini merupakan untuk hasil output histogram dan pojok kanan merupakan hasil output dari grafik normal P plotnya. Nah, di sini teman-teman di hasil output grafik P plotnya ini teman-teman bisa lihat bahwa titik-titiknya ini menyebar di sekitar garis, yang artinya data yang kita uji ini datanya itu telah normal. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan hasil dari uji normalitas ini dapat dilihat bahwa tampilan grafik histogram yang menunjukkan pola distribusi normal. Hal ini didukung dengan gambar pada normal probability plot dengan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penyebaran mengikuti normal atau memenuhi asumsi normalitas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di gambarnya ini bahwa titik-titiknya ini menyebar di garis diagonal, yang artinya data ini memenuhi asumsi normalitas. Setelah itu kita langsung back aja, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Di halaman pengujian asumsi klasik, setelah kita uji normalitas dan datanya kita normal, kita langsung melakukan uji multikolinearitas. Sini akan saya menjelaskan uji multikolinearitas. Nah, untuk cara asumsinya itu sama prosesnya, langkah-langkahnya. Kita buka terlebih dahulu program SPSS-nya. Setelah terbuka programnya, itu akan ada halaman data view dan variable view. Dan kita buat variabel dulu di halaman variable view. Untuk namanya juga sama. Untuk kolom name-nya kita ketik X1, kolom name baris kedua X2, dan kolom name baris ketiganya kita Y. Dan kita berikan label. Untuk X1 kita berikan label tingkat harga jual, untuk X2 kita berikan label total biaya, dan Y kita berikan label laba bersih penjualan. Lalu dimensionnya kita ubah menjadi scale. Untuk di halaman variabel ini sama dengan caranya, langkah-langkahnya itu sama kayak pengujian asumsi normalitasnya. Setelah kita buat variabelnya itu tampilannya juga sama. Itu di halaman data view-nya itu nanti akan kelihatan X1, X2, dan Y-nya.
Setelah kita buat variabel, kita akan mengcopy langsung datanya di halaman data view. Teman-teman bisa langsung copy. Kalau teman-teman udah buat, ini saya udah buat di Excel, jadi saya tinggal copy aja atau langsung aja buat di halaman data view-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari data yang udah kalian ketik, atau langsung di copy aja, di copy paste tuh. Setelah itu teman-teman bisa langsung klik analis, lalu teman-teman pilih regression. Di sini teman-teman pilih regression, pilih linear. Setelah itu akan keluar kotak dialog linear regression, sama seperti asumsi klasik tadi. Kita masukkan dulu laba bersih penjualan, variabel laba bersih penjualan ke kolom dependen. Variabel tingkat harga jual dan total biaya kita pindahkan ke kolom independen. Setelah itu teman-teman pilih tombol atau tab statistiknya di sini. Setelah teman-teman klik tombol statistiknya atau tabnya, teman-teman maka akan keluar kotak dialog linear regression statistik. Nah, di sini teman-teman pilih collinearity diagnostics. Teman-teman bisa lihat ada di pojok kanan dia. Nah, di sini teman-teman langsung aja centang collinearity diagnostics, terus teman-teman klik continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Setelah itu klik OK, maka akan keluar hasil output koefisien. Nah, ini merupakan hasil output pengujian uji multikolinearitas, di mana di sini teman-teman untuk interpretasinya atau pembacaannya itu teman-teman bisa lihat di tolerance dan FIF di tabel collinearity statistiknya. Untuk lebih jelasnya, berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas di antara variabel independen. Terlihat dari nilai toleransinya itu lebih besar 0,10 dan nilai FIF-nya kurang dari 10. Ini dapat dibuktikan dengan variabel tingkat harga jual dan total biaya yang memiliki nilai toleransi berada di atas 0,1, yaitu 0,996 dan 0,996. Nilai FIF-nya di bawah angka 10, yaitu sebesar 1,004 dan 1,004, sehingga tidak ada gangguan multikolinearitas antar variabel independen. Setelah itu teman-teman bisa langsung kembali ke halaman sebelumnya, lalu kita melakukan uji autokorelasi. Nah, untuk pengujian autokorelasi ini caranya masih sama seperti uji normalitas dan multikolinearitas. Pertama, buka dulu program SPSS-nya. Setelah itu akan terbuka halaman data view dan variable view. Lalu di kolom kita akan buat variabel dulu di halaman variable view. Untuk kolom name baris pertama sama juga caranya seperti di normalitas dan multikolinearitas, yaitu kita ketik X1, baris kedua X2, dan baris ketiga Y. Terus untuk labelnya, X1 kita berikan label tingkat harga jual, X2 nya total biaya, dan Y nya laba bersih penjualan. Lalu dimensionnya kita ubah menjadi scale, semuanya kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita kembali ke halaman data view, tampilannya sama seperti di normalitas dan multikolinearitas. Itu ada X1, X2, dan Y. Teman-teman tinggal copy langsung datanya kalau teman-teman udah buat datanya di Excel, atau bisa langsung ketik langsung di halaman data view-nya. Nanti tampilannya itu akan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari data yang udah kita ketik ataupun udah di copy paste. Setelah itu kita pilih analis, lalu kita klik regression, klik linear. Setelah itu akan terbuka kotak dialog linear regression-nya. Seperti tadi, kita pindahkan dulu variabel laba bersih penjualan ke kolom dependen dan tingkat harga jual dan total biaya pindahkan ke kolom independen. Setelah itu kita klik lagi tab statistik sama seperti multikolinearitasnya, cuma kita tidak memberikan tanda centang di collinearity diagnostics, tapi kita berikan tanda centang pada Durbin-Watson. Itu teman-teman bisa lihat di residual,
itu ada tulisan Durbin Watson. Di situ teman-teman langsung aja beri tanda centang. Setelah itu teman-teman klik continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Setelah itu klik OK, maka akan keluar hasil output autokorelasi. Nah, di sini hasil outputnya itu teman-teman bisa lihat ini di kolom Durbin Watson-nya ini hasil outputnya tuh 1,819. Nah, untuk lebih jelasnya, suatu model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi jika mempunyai nilai Durbin Watson atau DW-nya yang berada di antara DU lebih kecil dari D dan D lebih kecil dari 4 kurang DU. Nah, dari hasil output uji autokorelasi variabel tingkat harga jual, total biaya memiliki nilai DU sebesar 1,584, D-nya sebesar 1,819, dan 4 kurang DU-nya sebesar 2,417. Nah, angka atau nilai DU sebesar 1,584 ini teman-teman bisa lihat di tabel Durbin Watson. Di situ udah lengkap banget. Teman-teman bisa cari langsung untuk DU-nya. Setelah kita dapat DU-nya dan setelah kita dapatkan nilai DU dan nilai 4 kurang DU-nya sebesar 2,417. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif, atau HO-nya diterima, yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Nah, berarti data yang kita uji ini dari hasil outputnya ini dijelaskan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita back lagi ke halaman pengujian asumsi klasik. Setelah itu kita akan melakukan uji asumsi yang keempat, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, di uji heteroskedastisitas ini saya menggunakan dua uji, yaitu dengan grafik dan Spearman Rho. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan grafiknya, metode grafiknya. Caranya itu sama seperti tadi, kita buka terlebih dahulu program SPSS-nya. Setelah terbuka akan ada halaman data view dan variable view. Seperti tadi kita akan buat dulu variabelnya di halaman variable view. Di kolom name-nya kita ketik X1, baris keduanya X2, dan baris ketiganya Y. Lalu di kolom label kita berikan X1 label tingkat harga jual, X2 nya total biaya, dan Y nya kita berikan label laba bersih penjualan. Lalu dimensionnya kita ubah semuanya menjadi scale. Sisanya itu kita abaikan dan kita kembali ke halaman data view. Di halaman data view ini kalian bisa lihat seperti tadi itu ada X1, X2, dan Y. Lalu kita masukkan data yang diuji. Bisa langsung di copy paste kalau teman-teman udah membuat datanya di Excel, atau bisa langsung diketik langsung di halaman data view-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan tampilan di mana datanya udah di copy paste ataupun dibuat langsung di halaman data view-nya. Setelah itu teman-teman klik analis seperti tadi, pilih regression, pilih linear, maka akan terbuka kotak dialog linear regression-nya. Seperti tadi kita pindahkan dulu variabel laba bersih penjualan Y-nya, variabel tingkat harga jual dan total biaya kita pindahkan ke kolom independennya. Setelah itu kita pilih tombol plots, maka akan keluar kotak dialog linear regresi plots-nya. Lalu kalau tadi kan kita hanya memberikan tanda centang untuk histogram dan normal probability. Nah, kalau di sini kita tidak memberikan tanda centang di histogram ataupun normal probability. Di sini kita pilih Streisand atau studentism residual, atau kalian bisa cari tulisan tanda bintang SRESID. Itu dimasukkan pada kolom atau kotak Y-nya. Kemudian kita klik SPRED atau Standardized Predicted Value, atau teman-teman bisa cari aja tulisan dengan tanda bintang ZPRED. Itu dipindahkan ke kotak X, diklik ke kotak X-nya. Setelah itu teman-teman klik continue.
Setelah teman-teman klik continue, itu akan kembali ke kotak dialog sebelumnya dan hasil outputnya itu akan keluar, yaitu output grafik scatterplot. Sini bisa teman-teman lihat bahwa titik-titik yang menyebar ini artinya itu datanya itu normal. Datanya itu normal atau tidak ada gangguan heteroskedastisitas. Untuk lebih lengkapnya, dari hasil output grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, di mana hasil pengujian yang menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas. Untuk lebih jelasnya itu, saya akan melakukan pengujian dengan menggunakan metode korelasi Spearman-Rho. Di sini caranya itu juga sama. Kita buka dulu program SPSS-nya. Setelah itu akan muncul halaman data view dan variable view. Di halaman variable view seperti biasa kita akan membuat variabelnya terlebih dahulu. Di situ di kolom name kita baris pertama kita ketik X1, baris kedua X2, baris ketiga Y. Lalu di labelnya X1 kita berikan label tingkat harga jual, X2 nya kita berikan label total biaya, dan Y kita berikan label laba bersih penjualan. Untuk mentionnya kita ubah menjadi scale. Setelah itu seperti tadi kita buka halaman data view, datanya itu sama X1, X2, Y ini. Setelah itu kita tinggal langsung mengcopy data yang udah kita buat, atau teman-teman bisa buat langsung di halaman data view-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari data yang udah kita copy atau teman-teman ketik. Setelah itu kita klik analysis, lalu pilih regression, pilih linear. Setelah itu akan keluar kotak dialog linear regression seperti tadi. Kita pindahkan dulu variabel laba bersih penjualan, variabel tingkat harga jual dan total biaya ke kolom independen. Setelah itu kita klik tombol save. Setelah kita klik tombol save, maka akan muncul kotak dialog linear regression save. Lalu pada residual, di sini teman-teman bisa lihat itu ada di pojok kanan. Kita pilih unstandardized, lalu klik continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Nah, teman-teman abaikan hasil outputnya. Setelah klik continue tadi kan kita klik OK, itu akan keluar hasil outputnya, tapi hasil outputnya itu kita abaikan. Kita kembali ke halaman data view. Di sini teman-teman bisa lihat ada variabel baru dengan nama res1. Nah, setelah itu teman-teman klik lagi analysis, lalu pilih correlate, lalu klik bivariate. Setelah itu akan keluar kotak dialog bivariate correlation. Lalu kita pindahkan variabel tingkat harga jual, total biaya, dan unstandardized residual ke kotak variabel seperti gambar ini. Setelah itu di correlation coefficient, teman-teman untuk beri centang pada Spearman dan hilangkan tanda centang di personnya. Di sini teman-teman bisa lihat di tampilan kotak dialog bivariate correlation-nya. Setelah itu teman-teman klik OK, maka akan keluar hasil output dari Spearman-Rho-nya. Di sini teman-teman bisa lihat nilai zig-nya, signifikasinya. Itu lebih jelasnya itu. Dari hasil output di atas, bahwa nilai korelasi antara variabel tingkat harga jual dan total biaya dengan unstandardized residual masing-masing menghasilkan nilai signifikasi 0,684 dan 0,936. Karena masing-masing nilai signifikasi korelasi lebih dari 0,5, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. Nah, sini teman-teman bisa lihat di sini nilai sig-nya itu 0,684 dan 0,936. Jadi tidak ada masalah heteroskedastisitas.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengujian analisis linear berganda. Nah, di pengujian analisis linear berganda ini caranya masih sama. Teman-teman bisa membuka terlebih dahulu program SPSS-nya. Di sini teman-teman boleh pakai program SPSS 20, 21, 22 ataupun 25 tergantung yang teman-teman punya. Di sini saya punya SPSS 21, jadi saya buka program SPSS 21, maka akan terbuka halaman data view dan variable view. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada data view dan variable view. Nah, di halaman variable view kita akan membuat variable sesuai data yang diuji. Ini caranya tuh sama kayak pengujian asumsi klasik itu. Cukup di sini di kolom name, di baris pertama ketik X1, baris kedua X2 dan baris ketiga Y. Lalu pada kolom label X1-nya kita berikan label tingkat harga jual, X2-nya kita berikan label total biaya, Y-nya kita berikan label laba bersih penjualan. Lalu dimensionnya kita ubah menjadi scale. Semuanya kita harus ubah menjadi scale itu. Setelah itu kita akan kembali ke data view. Di data view ini teman-teman bisa lihat ini X1, X2 dan Y-nya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal memasukkan data yang teman-teman udah buat ke halaman data view, atau bisa juga teman-teman membuat langsung di halaman data view-nya, atau bisa juga langsung dengan copy paste jika teman-teman sudah buatnya di Excel. Nah, di sini saya sudah buat datanya di Excel, jadi saya tinggal copy paste aja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari data view, dimana di sini saya sudah copy paste. Setelah itu teman-teman langsung klik analis, lalu pilih regression, lalu pilih linear, maka akan keluar kotak dialog linear regression. Di sini caranya tuh masih sama dengan asumsi. Teman-teman cukup pindahin laba bersih penjualan ke kolom dependen, terus variabel tingkat harga jual dan total biaya pindahkan ke kolom independennya. Setelah itu teman-teman klik tombol statistik, maka akan keluar kotak dialog linear regression statistik. Setelah itu teman-teman beri tanda centang pada Durbin Watson dan Case Weiss Diagnostics. Setelah itu teman-teman bisa klik continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Nah, setelah itu teman-teman klik plots atau pilih tombol plots di pojok kanan di kotak dialog linear regression-nya. Setelah itu maka akan keluar kotak dialog linear regression plots-nya. Setelah itu teman-teman pindahkan spreadsheet. Di sini teman-teman bisa cari dengan tekan di pojok kiri ini, di tabel di kotaknya ini teman-teman bisa langsung cari dengan tanda bintang SREZSID atau spreadsheet. Pindahkan ke kotak Y dan Zepred kita masukkan ke kotak Y. Teman-teman bisa cari aja bintang ZPRED atau Zepred. Kita masukkan ke kotak X. Setelah itu di standar distance residual plots-nya ini teman-teman berikan tanda centang untuk histogram dan normal probability plots-nya. Setelah itu teman-teman tinggal klik continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Nah, setelah itu klik OK, maka akan keluar hasil output regresi linear berganda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini merupakan hasil analisis linear berganda. Nah, interpretasinya itu berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan SPSS 21 diperoleh nilai konstantannya sebesar 34.251.259,595 dengan koefisien tingkat harga jualnya itu min 0,045, koefisien total biayanya min 0,172, sehingga persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut: Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, di sini keterangannya itu Y itu adalah nilai yang diprediksi, A-nya itu adalah konstantan, B1 dan B2 itu adalah koefisien regresi,
X1 tingkat harga jual, dan X2 nya itu adalah total biaya. Sehingga nilai-nilai pada output kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda, di mana teman-teman bisa lihat di sini setelah kita buat rumusnya itu kita dapat masukkan angka-angkanya. Y sama dengan 34.251.259,59 dikurangi 0,045 tingkat harga jual dikurangi 0,172 total biaya. Sehingga dari persamaannya ini dapat dijelaskan, yang pertama konstantan sebesar 34.251.259,59, artinya jika tingkat harga jual X1 total biaya X2 nilainya adalah 0, maka nilai Y-nya 34.251.259,595. Lalu yang kedua, koefisien regresi variabel tingkat harga jual X1 sebesar min 0,045, yang artinya jika tingkat harga jual X1-nya mengalami kenaikan 1 satuan, maka laba bersih penjualan Y akan mengalami peningkatan sebesar konstantan sebesar 34.251.259,59. Koefisien bernilai positif, artinya antara tingkat harga jual X1 dan laba bersih penjualan Y mempunyai hubungan yang positif. Koefisien regresi variabel total biaya X2 sebesar min 0,172, artinya jika laba bersih penjualan Y akan mengalami peningkatan sebesar konstantan sebesar 34.251.259,595, di mana artinya koefisien bernilai positif, artinya antara total biaya X2 dan laba bersih penjualan Y mempunyai hubungan yang positif. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R2 dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen laba bersih penjualan dipengaruhi oleh variabel independen tingkat harga jual dan total biaya. Hasil uji koefisien determinasi R2 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini merupakan hasil uji determinasi di mana teman-teman bisa langsung lihat di hasil output uji analisis regresi berganda itu sudah lengkap banget. Teman-teman bisa langsung lihat di sini merupakan hasil uji determinasi, di mana dari hasil output ini dapat diinterpretasikan berdasarkan data di atas diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,60 atau 0,06%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini merupakan nilai koefisien determinasinya R squared-nya, yaitu 0,60 atau 0,06%. Hal ini menunjukkan bahwa 0,06% laba bersih penjualan dipengaruhi oleh variabel tingkat harga jual dan total biaya. Standard error of the estimate SEE sebesar 5145076,33119. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam melakukan kegiatan sebagai pedoman jika standar error of the estimated kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y. Selanjutnya, uji T atau uji beda. Uji T dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel bebas, tingkat harga jual dan total biaya terhadap variabel terikat, yaitu laba bersih penjualan secara parsial. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil uji T-nya. Kalau teman-teman nanya, Kak, gimana sih caranya nyari pengujian uji T, atau gimana sih tahu ini hasil uji T? Nah, teman-teman cukup lihat aja di hasil output analisis linear berganda, itu sudah lengkap banget, udah terperinci banget, itu sudah ada uji T-nya atau uji bedanya. Di sini dari hasil output ini dapat diinterpretasikan. Yang pertama itu kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesis tingkat harga jual. Nah, di sini penentuan hipotesis tingkat harga jual HO itu di tingkat harga jual X1 tidak mempunyai hubungan SIK dengan laba bersih penjualannya secara parsial. H1 tingkat harga jual X1 mempunyai hubungan signifikasi dengan laba bersih penjualannya secara parsial. Nah, dari penentuan hipotesis ini pembahasannya itu yang A, terhitung harga jual X1 sebesar 0,045
238 dengan sig 0,814. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, di sini gimana sih tahu angkanya ini? Teman-teman lihat aja hasil outputnya. Teman-teman fokus aja di nilai T dan sig-nya. Di sini teman-teman bisa lihat tingkat harga jualnya di sini nilai T-nya min 0,238 dan signifikasinya 0,814. Terus T tabelnya yaitu min 1,69389. Jadi T hitungnya lebih kecil dari T tabel, yaitu min 0,238 lebih kecil min 1,69389. Mohon maaf sebelumnya di sini saya belum mengubah. Jadi ini tuh tandanya salah, harusnya tuh tandanya lebih kecil. Sehingga dari jadi T hitung lebih kecil T tabel, maka didapatkan H, yang berarti HO-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak, atau tingkat harga jual X1-nya tidak mempunyai hubungan dengan laba bersih penjualan, yaitu Y. Yang D, atau bisa juga dilihat dari level signifikasi, yaitu 0,814 lebih besar dari 0,05 alfa, yang berarti tingkat harga jual X1 mempunyai hubungan signifikan terhadap laba bersih penjualan. Sehingga dari A, B, C, dan D ini dapat ditarik kesimpulan, jika tingkat harga jual produknya meningkat dan baik, maka laba bersih penjualan akan meningkat atau sebaliknya. Lalu, penentuan hipotesis kedua yaitu total biaya. HO total biaya X2 tidak mempunyai hubungan sig dengan laba bersih penjualan Y secara parsial. H1 total biaya X2 mempunyai hubungan sig dengan laba bersih penjualan Y secara parsial. Pembahasan pengajuan hipotesis total biaya X2-nya ini. Yang A, T hitung harga jual X2 sama dengan min 1,390 dengan signifikannya 0,174. Nah, kalau teman-teman nanya di mana dapat angkanya, teman-teman bisa lihat di hasil outputnya. Teman-teman itu fokus di T dan signifikannya. Lalu T tabelnya itu adalah min 1,69389. Jadi T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel, sama yaitu min 1,390 lebih kecil min 1,69389. Di sini saya juga salah masukin simbol, harusnya itu simbol lebih kecil, sehingga berarti HO-nya itu diterima dan HA-nya itu ditolak, atau total biaya X2-nya tidak mempunyai hubungan dengan laba bersih penjualan. Yang D, atau bisa juga dilihat dari level signifikannya, yaitu 0,174 lebih kecil dari 0,05 alfa, yang berarti total biayanya X2, yang itu artinya mempunyai hubungan signifikan terhadap laba bersih penjualan, yaitu Y. Sehingga dari A, B, C, dan D ini dapat ditarik kesimpulan, jika total biayanya bisa ditekan semakin kecil dan baik, maka laba bersih penjualan akan meningkat atau sebaliknya. Selanjutnya, uji F. Uji F dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas, yaitu tingkat harga jual dan total biaya, terhadap variabel terikat, yaitu laba bersih penjualan secara bersama-sama. Nah, untuk hasil outputnya, hasil uji F-nya, teman-teman bisa lihat di pengujian linear berganda. Di situ hasil outputnya udah lengkap, ada uji determinasi, koefisien determinasinya, uji T dan uji F, itu udah lengkap banget. Teman-teman bisa langsung aja copy di sana. Setelah itu, dari hasil output ini dapat diinterpretasikan. Dari uji ANOVA dengan menggunakan SPSS versi 21, berdasarkan tabel di atas didapat F hitung adalah 1,018 berdasarkan F tabel dengan tarif signifikan C sebesar 5%. Diketahui bahwa F tabel dengan DF sama dengan K kurang 1 yang sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2, yang artinya itu jumlah variabel keseluruhan. Di sini kan saya menggunakan 3 variabel, itu ya 2 bebas dan 1 terikat, sehingga di sini 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan DF2 sama dengan N kurang K sama dengan 35 kurang 3 sama dengan 32. 35 ini adalah jumlah sampel yang diuji, dan 3 ini adalah jumlah variabel yang digunakan. Sehingga maka F tabel DF1, DF2 sama dengan 0,11613.
Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung sama dengan 1,018, sedangkan F tabel sama dengan 0,11613, sehingga ditarik kesimpulan F hitungnya lebih besar dari F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa HO-nya ditolak dan HA diterima. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat harga jual dan total biaya berpengaruh terhadap laba bersih penjualan. Nah, sekian presentasi dari saya. Dari presentasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa contoh kasus yang saya uji dengan teknik analisis linear berganda ini menunjukkan bahwa data yang saya uji itu berdistribusi normal, telah lulus asumsi klasik dengan 4 pengujian asumsi, semuanya lulus pengujian asumsinya. Dan dengan uji T, uji F itu menunjukkan bahwa data yang saya uji ini berpengaruh antara tingkat harga jual dan total biaya itu berpengaruh terhadap laba bersih penjualan. Karena saya tadi buka tidak panganjali, maka saya tutup dengan selamat siang dan terima kasih. Om Santi 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 Om.